Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini? Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Anda pula saat ini yang masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak kehilangan dan ketinggalan informasi tentunya. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan kurang lebih 1 jam ke depan, ini berkaitan dengan Hari Bakti PU, ya, pekerjaan umum yang ke-76 nih pemirsa. Apa sih kegiatan-kegiatan di Hari Bakti PU yang ke-76 yang beberapa waktu yang lalu baru saja digelar pemirsa. Kemudian apa catatan di Hari Bakti PU yang ke-76 pemirsa, bagaimana sisi histori, sisi sejarahnya, kemudian kegiatannya apa saja. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana berita di koran Rakyat Cirebon ataupun di koran Radar Cirebon beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan drainase, ya, yang seperti pemirsa ketahui juga, ya, beberapa hampir 1 jam kota Cirebon diguyur hujan. Namun ini pemirsa, genangan air di mana-mana. Nanti juga akan saya tanyakan berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan pemirsa. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Publik geram dan marah. Bribda Randy hamili mahasiswi, 2 kali paksa untuk aborsi. Itu pemirsa. Kemudian bagaimana pendapat dari psikolog Cirebon pemirsa, Ibu Rini S. Minarso, luar biasa banget kejahatan yang dilakukan. Kemudian kisah pilu Novia Widyasari Rahayu bertemu dengan Bribda Randy dan seterusnya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian masih waspada cuaca ekstrim diprediksi sampai 9 Desember. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari kota Cirebon. Nah, ini di koran Radar Cirebon hari ini. Polisi turun tangan selidiki kemungkinan penimbunan minyak goreng yang mahal. Itu pemirsa. Kemudian Basnas selesaikan bedah Rutilahu. KNPI harus menjadi rumah bagi pemuda. Itu catatan dari ataupun berita dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Nah, masuk PPKM level 2. Nah, Bupati Imron herd immunity terbentuk. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama atau di headline koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Siaga darurat bencana, cuaca buruk, juru kunci makam Nyimas Gandasari tewas tertimpa pohon. Itu pemirsa dari Kabupaten Cirebon, ya. Kemudian jelang Natal dan Tahun Baru, Kabupaten Cirebon turun ke level 2. Antisipasi banjir, cek kondisi sungai. Nah, itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda ini pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon
di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang kita bahas ini nantinya adalah tentang Hari Bakti PU yang ke-76. Di sebelah saya ini pemirsa ada Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, ada Pak Syaroni ATD MT. Selamat pagi Pak Syaroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Syaroni? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, terima kasih nih Pak Syaroni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Syaroni, ini pemirsa ada Kabid SDA DPUTR Kota Cirebon dan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Hari Bakti PU ke-76 Kota Cirebon, pemirsa ada Pak Agung Kemal Hasan STMM. Selamat pagi Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga nih Pak Agung sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa interaktif langsung, bisa ke nomor WhatsApp dan juga bisa ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Syaroni dulu nih. Pak Syaroni, kita dari sisi sejarah dulu ya. Adanya Hari Bakti PU ini sudah ke-76 tahun nih ya. Silakan Pak Syaroni, berkaitan dengan Hari Bakti PU. Ini dalam sisi sejarahnya seperti apa sih bisanya ada Dinas Pekerjaan Umum itu? Silakan Pak Syaroni. Baik Mas Apip. Jadi ada sebuah sejarah yang pada tahun Indonesia setelah merdeka, tahun 45, dan setelah terbentuknya yang namanya Departemen Van Verker and Waterstaat, atau disebutnya itu adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Nah, pada bulan Desember, nah ini yang kita laksanakan sebagai Hari Bakti tanggal 3. Nah, pada tahun 45, nah itu ada kembalinya pasukan sekutu, nah kemudian diboncengi oleh Nika pada saat itu. Nah kemudian pasukan sekutu itu ingin merebut yang namanya Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan, atau yang dikenal adalah Van Verker and Waterstaat. Nah itu bangunannya itu ada di Gedung Sate. Nah, saat ini ya, yang saat itu adalah Gedung Sate. Nah, sebelahnya ada kantor pos dan ada kantor telekomunikasi. Nah itu masuk perhubungan. Nah itu adalah instalasi strategis pada saat itu. Nah pasukan sekutu ingin merebut Gedung Sate yang atau disebut adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Nah kemudian pada saat itu dijaga oleh Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum, ada 21 orang yang menjaga itu. Yang menjaga itu. Nah, di situ ada pertempuran antara pasukan sekutu dengan pasukan kita, yaitu Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum. Nah, karena memang dari sisi peralatan persenjataan antara Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum dengan Belanda dan sekutu itu, nah ini tidak imbang. Nah, sehingga pada saat itu kita ada kehilangan atau gugur 7 orang. Nah, ini dia pegawai dari pekerjaan umum. Nah, disitulah yang akhirnya pada tanggal 3 Desember itu dijadikan momen Hari Bakti PU. Ada sebenarnya mengenang ada jasa para pahlawan yang disebut di dalam putusan Presiden itu sebagai Sabta Taruna. Jadi pahlawan Sabta Taruna. Nah, disitulah dari 7 pahlawan yang gugur. Nah, pada tanggal itu ada terjadi perjuangan. Nah, tanggal itulah menjadi momen kita memperingati Hari Bakti, bukan memperingati terbentuknya atau lahirnya Departemen PU. Oh, bukan. Bukan. Makanya namanya Hari Bakti. Jadi itu diambil 3 Desember itu untuk itu tadi mengenang ya 7 pahlawan pekerjaan umum yang mempertahankan sebuah simbol kenegaraan yang akan kita sudah merdeka, mempertahankan simbol itulah ada 7 pahlawan kita yang meninggal. Nah tentunya kita pada tanggal itulah kita momen menjadikan Hari Bakti Pekerjaan Umum. Nah pada tahun ini yang sudah ke-76, hampir sama dengan Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka. Nah ini tentunya momen-momen yang dulu ada pahlawan itu ya, kita harus untuk melanjutkannya itu adalah bagaimana kita membangun infrastruktur di negeri ini. Makanya tema kita
tahun ini adalah sigap membangun negeri. Nah, sigap juga ini karena memang ada latar belakang, ada pandemi COVID inilah yang tentunya kita dengan suasana keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran dan yang seterusnya, tapi kita terus sigap untuk membangun negeri. Nah, itu yang tema tahun ini. Baik. Dan saya masih ke Pak Syaroni ya. Ini berkaitan dengan Hari Bakti PU yang ke-76 dan tadi sigap ya. Sigap itu walaupun dalam suasana pandemi saat ini, jadi tetap grand temanya itu tetap sigap gitu. Sigap. Ya. Jadi PU tidak ada batas, tidak ada sekat, walaupun suasana pandemi tetap membangun untuk negeri. Ya. Itu ya. Itu tema kita tahun ini. Nah, temanya sigap harus membangun negeri. Nah, sehingga kita juga kaitan dengan infrastruktur ini kita tidak berhenti ya kita lakukan, meskipun di Kota Cirebon juga ini dalam kondisi keterbatasan, tetap kita terus melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan, kemudian pemeliharaan drainase, pemeliharaan sungai dan yang lainnya ini kita laksanakan. Karena kondisi layanan sarana prasarana juga menjadi hal kebutuhan masyarakat yang sangat penting sekali. Nah, apabila kondisi-kondisi itu tidak kita jaga, nah ini kadang-kala bisa mempengaruhi mobilitas orang melakukan perjalanan ini menjadi tidak nyaman, kurang aman, tidak selamat. Nah, ini makanya kita terus sigap untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cirebon. Baik, oke, tahan dulu ya Pak Syaroni, dan saya ke Pak Agung nih sebagai Kabid SDA DPUTR Kota Cirebon dan juga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana ya di tahun 2021 ini, Ketua Pelaksana Hari Bakti PU ke-76 untuk Kota Cirebon ya. Nah, Pak Agung, kalau kegiatan di Hari Bakti PU ke-76 untuk Kota Cirebon itu kegiatannya apa saja, Pak Agung? Ya, jadi ada beberapa rangkaian kegiatan untuk Hari Bakti PU yang ke-76 itu. Yang pertama itu kita melakukan lomba fotografi, fotografi dengan tema infrastruktur di Kota Cirebon. Itu terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa melakukan atau mengikuti lomba tersebut. Itu untuk lomba itu temanya infrastruktur Kota Cirebon. Kita melihat beberapa infrastruktur yang sudah ada di Kota Cirebon. Itu makanya kita melakukan kegiatan lomba fotografi tersebut. Kemudian kita melakukan kerja bakti berkolaborasi. Kerja bakti? Iya, itu kita kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPR PPKP. Itu di mana kerja baktinya? Itu kita lakukan di sepanjang Jalan Cipto. Karena emang daerah tersebut kan rawan adanya genangan ataupun emang misalnya luapan air dari sungai. Di situ kita melakukan pembenahan untuk saluran-saluran drainase yang ada di sepanjang Jalan Cipto ataupun misalkan sampah-sampah yang bisa terjadinya penyumbatan. Alhamdulillah kegiatan itu sudah berjalan dengan lancar. Kemudian pada tanggal 1 itu kita melakukan kegiatan donor darah. Donor darah itu kegiatan sosialnya ya? Kegiatan sosial, ada kegiatan donor darah, kemudian dilanjut dengan kita ada kegiatan gerak jalan. Jalan santai. Iya, jalan santai itu kita dari kantor PU, finish di kantor PU sambil membawa plastik yang diisi dengan nanti sampah gitu. Jadi sepanjang kita perjalanan ada pesan moral apa itu, jalan santai membawa plastik gitu kan ya? Iya. Nah, itu ada pesan moral apa gitu, Pak? Itu kita sambil berjalan, sambil olahraga, sambil melihat kotoran-kotoran sampah-sampah yang ada di wilayah sekitar. Kebetulan itu lokasinya kan di wilayah kawasan Bima, Stadion Bima. Itu alhamdulillah sampah-sampah yang kita pungutin ada banyak. Gitu. Baik. Nah, itu kan, terus ada kegiatan apa lagi, tapi tahan dulu nih ya, Pak Agung dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda pemirsa, ini berkaitan dengan Hari Bakti PU yang ke-76. Ya, silakan Anda bisa bergabung langsung di line telepon atau Anda bisa ke nomor WhatsApp dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk berinteraksi langsung. Dan saya kembali ke Pak Agung nih.
ada pemirsa dulu yang bergabung ya, Pak Saroni dan Pak Agung. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Kang Toto di Kebon Pelok, Mas Apit. Kang Toto di Kebon Pelok, Kota Cirebon ya. Silakan, Kang Toto di Kebon Pelok, Kota Cirebon. Selamat pagi, Bapak Kepala Dinas PUPR Kota. Ya, selamat pagi juga Pak. Silakan. Ya, ini masalah jalan yang di daerah Kebon Pelok. Jalan Kebon Pelok, Pak. Ya, silakan, Kang Toto. Ya, satu ya yang di belakang bangunan Andalus tuh. Ya, di belakang. Rusak, sampai puskesmas. Sampai puskesmas. Nah, terus Ya. yang di samping lapangan bola Kebon Pelok, yang jalan sor-soran dulu memang di aspal ya, tapi nggak sebagian, nggak rata, sebagian blok-blokan gitu Pak. Nah, yang dulu Peping Prongol itu ya alhamdulillah ketutup. Nah, sekarang yang tidak kelabur sama aspal itu pada Peping Prongol lagi besi betonnya. Oh, besi cor-corannya tuh kelihatan lagi katanya Pak. Ya. Iya. Membahayakan nggak? Lapangan bola Kebon Pelok persis Pak. Kang Toto, itu Karena membahayakan tidak? masa musim hujan. Nah, itu rusak lagi. Nah, itu rusak laginya itu karena dulunya tidak tertutup sama aspal. Jadi besi betonnya patincrongat lagi. Oh, ya. Itu saja Kang Toto. Ya, itu saja dulu sementara ya. Oke, terima kasih. Pak Saroni ya dari Dinas PU. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian ada WhatsApp yang masuk juga nih, Pak Saroni dan Pak Agung. Ini assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari masyarakat di Panggung ya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cirebon. Nah, ini drainase tidak berfungsi mengakibatkan sering tergenang ya, di dekat rumah dinas Wakil Wali Kota Cirebon. Terima kasih. Berarti di daerah sana, Jalan Jenderal Sudirman, ya di Penggung ya. Ini sebelum ke pertanyaan langsung dijawab dulu Pak Saroni. Silakan tadi Kang Toto ya, sebelum nanti ke Pak Agung melanjutkan lagi. Silakan. Ya, Kang Apip. Makasih Pak Toto yang dari Kebon Pelok, Pelok, Kota ya, Cirebon dari ya. Kebon Pelok tadi udah menyampaikan ada beberapa hal kaitan dengan kondisi jalan ya yang ada di Kebon Pelok yang sekitaran di Andalus ya belakang, ya, Andalus. Kemudian ada yang sebelah kecamatan. Nah, kondisinya itu kan kondisinya kurang baik ya. Sampai ada muncul lagi ini besi-besi. Iya, besi-besi. Nah, perlu saya sampaikan. Iya, pada itu lagi saya sampaikan sebenarnya di wilayah itu kita udah beberapa kali ya udah melakukan pemeliharaan baik yang di sebelah kecamatan juga itu kan ada sepenggal beton yang belum dituntaskan. Nah, kemarin kita tuntaskan. Nah, kemudian untuk yang beton, nah kemarin juga paling kita hanya nambal-nambal dari sisi dengan semen. Nah, ini perlu diketahui bahwa persoalan jalan yang ada di Dapil 3 khususnya Harjamukti, nah ini yang anggarannya itu dari DAK tahun 96, kalau salah 2019 atau ya 2019. Nah, pelaksanaannya itu, nah sampai saat ini itu kita belum menyelesaikan persoalan jalan tersebut. Namun gitu, Pak? ada persoalan di perdata yang belum dibayarkan oleh pemerintah kota kepada pihak penyedia. Nah, ini kan karena masih belum selesai, tapi insya Allah sih di 2022 ini kita akan selesaikan. Nah, setelah selesaikan mungkin kita juga akan bisa memperbaiki, menambal dan seterusnya. Karena ini kan masih ada perhitungan-perhitungan kaitan dengan persoalan di perdata antara penyedia dengan pemerintah kota. Nah, itu mungkin yang saya informasikan. Tapi dari sisi pemeliharaan kami ya semaksimal mungkin untuk akan mengurangi kondisi yang membahayakan masyarakat yang ada kelihatan ada besi yang beton. Nah, kemudian kondisi jalan juga yang kurang baik. Nah, kalau kita mengendarai situ juga kurang nyaman lah karena kondisi betonnya juga tidak baik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Itu tadi Pak Toto ya.
dengan anggaran yang ada sejak di 2020, 2021 juga anggaran kita juga terbatas, ya baru bisa hanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan juga kita bagi seluruh kota, yang tentunya kondisi jalan ada berlobang, yang kurang baik ya kita akan aspal. Termasuk di Kebun Pelok dekat juga. Andalus juga? Yang di Andalus. Ya sampai bahkan, ke Puskesmas apa Pak Agung? Ke yang Sitopeng itu. Sitopeng gitu ya? Bukan hanya Andalus saja, sebenarnya kami juga berupaya untuk mengusulkan dengan anggaran yang seperti di Sumurwuni, kemudian di Sukeduwur. Nah, itu kondisi jalan juga sangat memprihatinkan juga, yang termasuk di Cibogo juga, itu di wilayah selatan. Nah, kita kondisi realnya memang begitu. Tapi saya juga sudah berupaya untuk mengupayakan ada usulan-usulan. Namun karena 2020, 2021 ini lebih prioritas pada penanganan COVID, ya tentunya kondisi untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian infrastruktur juga masih terbatas. Tapi dengan anggaran yang ada kita berbuat maksimalkan yang ada ya untuk kita memperbaiki infrastruktur yang ada di Kota Cirebon. Itu tadi khususnya di Kebun Pelok Pak ya? Yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Saya terima kasih juga. Ini menjadi catatan kami. Ya mudah-mudahan di 2022 ini kalau sekiranya mungkin penanganan COVID sudah mulai berkurang, nah kemudian juga untuk anggaran di infrastruktur juga meningkat. Nah, kita akan prioritaskan di wilayah selatan juga banyak sebenarnya kondisi jembatan yang sudah roboh juga ada. Itu ya. Kondisi jalan yang sudah hancur juga banyak sekali, Pak. Baik. Dan itu tadi yang ada dari pemirsa yang WhatsApp itu yang dekat dengan rumah dinas Wakil Wali Kota Cirebon gitu, Pak. Nah, mungkin barangkali Pak Agung. Oh iya, silakan Pak Agung. Ya, makasih. Jadi untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman itu kan ada beberapa saluran drainase inlet itu. Mungkin penyebab terjadinya genangan itu adanya pemadatan di saluran tersebut. Sampah-sampah yang menumpuk, jadi sehingga air itu tidak masuk ke saluran. Ya insya Allah dalam beberapa jam juga air itu kan bisa masuk ke saluran, hanya saja mengantri. Jadi sistemnya mengantri. Ya salah satu solusinya kita berupaya dengan tim kita mencari lokasi-lokasi yang terjadinya adanya genangan drainase tersebut gitu. Jadi sampah-sampah kita bersihkan, saluran kita bersihkan, kita melihat saluran-saluran mana saja nih yang terjadi menyebabkan adanya genangan-genangan air di wilayah Kota Cirebon. Salah satunya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman itu. Iya. Dan itu katanya ini, saya dapat informasi itu merupakan jalan nasional. Iya, itu masuk dalam kewenangan jalan nasional. Tapi tetap saja kan posisinya kan apapun kegiatannya ada di wilayah kota, yang sekiranya bisa menghambat ya kita melakukan upaya semaksimal mungkin lah. Baik, itu ya. Dan Pak Agung, kembali tadi ke kegiatan ya, tentang tadi Pak Saroni juga sudah nyinggung-nyinggung ini tentang pesan moral bahwa plastik itu ya ke hari bakti PU itu ya, yang ke-76 Kota Cirebon. Nah itu pesan moralnya apakah harus bebersih atau bagaimana gitu Pak Agung? Ya intinya apapun halnya kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu posisi karena kita kemarin kerja bakti saja itu banyak sampah-sampah yang berkeliaran ada di jalanan, berserakan di jalanan. Itu kita menginginkan ya untuk memulai dari hal-hal kecil lah, kita membuang sampah pada tempatnya, disiplin. Itu kan salah satu untuk upaya untuk meminimalisasi terjadinya banjir ataupun genangan yang ada di wilayah kota gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kemarin kita melakukan kerja jalan, kita memungutin sampah, itu salah satu edukasi biar masyarakat tahu gitu bahwa kita wajib harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Itu rangkaian kegiatan hari Bakti PU yang ke-76 itu berapa hari gitu Pak Agung? Itu sampai puncak ke tanggal 3 Desember itu kita kegiatan selama 2 minggu berarti. 2 minggu. Iya. Kita full gitu, ada kegiatan bakti sosialnya, lomba fotografinya untuk masyarakatnya, ada donor darah. Ya alhamdulillah semua kegiatan bisa kita lalui dan berjalan dengan lancar. Gitu. Itu ya, itu kegiatan berarti 2 minggu ya? Iya. Oke, 2 minggu. Kembali saya ke Pak Saroni nih. Pak Saroni, di Koran Radar Cirebon juga ya, Koran Rakyat Cirebon, Pak Saroni juga menyampaikan berkaitan dengan Jalan Terusan Pemuda itu ya, yang beberapa waktu yang lalu hujan, kemudian hampir 1 jam, kemudian juga di situ debit airnya tinggi gitu ya, akhirnya terjadi banjir sampai ada
yang di koran Radar Cirebon itu minggu kemarin ya saya baca itu, serius nggak sih katanya ini beresin jalan terusan pemuda itu, sampai ada warga yang mengatakan demikian gitu Pak Saroni. Wah, menurut Pak Saroni, ini kan masih dalam rangkaian Hari Bakti PU ke-76 nih Pak Saroni. Ya, jadi Mas Apip kaitan dengan masalah terusan pemuda. Nah, ini sebenarnya hanya salah satu kondisi drainase yang ada di Kota Cirebon ya. Padahal ada beberapa titik-titik memang kaitannya titik-titik di jalan tertentu karena drainasenya kurang baik. Ya memang di dalam tagline di koran juga itu kan masalah drainase lah. Nah, itu sebenarnya selain terusan pemuda juga itu ada juga kondisi di Sudarsono, kemudian di Cipto juga titiknya itu kan depan SMK Negeri 2, di SMA Negeri 2. Nah, itu kemudian ada juga yang kita sering lupa juga katanya di Karanganom juga itu, Karanganom. Nah, hal tersebut sebenarnya kita di tahun 2020 pernah mengusulkan untuk menyelesaikan persoalan tadi terusan pemuda, terusan Cipto. Nah, kami berharap sebenarnya di tahun 2020 ketika kita memperbaiki drainase yang di Jalan Siliwangi, nah kemudian berlanjut di Kartini, Cipto, kemudian pemuda, terusan pemuda dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu ternyata yang saya sampaikan kembali kaitan dengan ada bencana nasional COVID ini lebih kebijakannya lebih diarahkan ke ini ke penanganan COVID itu. Nah, sehingga ada rencana-rencana kami akan memperbaiki kondisi drainase di tepi jalan yang akan terus berlanjut. Nanti itu kan ternyata akan berhenti di 2 tahun ini kan ada berhenti. Nah, tapi kami juga karena sesuai dengan tugas fungsi kami dan harus menyelesaikan persoalan itu, ya tentunya ini juga menyelesaikan bukan hanya kota saja. Sebenarnya kita juga istilahnya minta dukungan dari provinsi atau pusat. Nah, kemudian juga ada kondisi jalan yang harus kita buka. Di jalan nasional. Nah, ini izin juga dari pusat atau ada kolaborasi dengan yang melewati jalan pusat. Nasional itu gitu pesan. Ya, tentunya kan jalan terusan pemuda itu kan ada bebas. Nah, kami juga penanganan karena air yang dari drainase tengah jalan, di tengah jalan yang dari pendidikan, nah, depan di dinas PUTR, nah, tiba-tiba ada bottleneck air, pengecilan air yang kemudian di samping di Unswagati, kemudian samping Lotemat. Nah, itu air yang dibuang nanti ke sungai melewati jalan itu juga hanya dengan pipa yang kecil, itu ya bebas. Nah, kalau seandainya dibuka ada 2 dari di depan Lotemat atau nanti di depan RRI, nah kemudian bisa disalurkan ke sungai yang sebelah Kodim. Nah, ini kan tentunya aliran air yang dari yang dari terusan pemuda ini bisa lancar. Nah, kemudian diperbaiki juga elevasi jalannya karena kondisi di situ juga kan rendah sekali ya, sehingga ketika hujan juga airnya dan itu di Karanganom juga sama, itu Karanganom. Karanganom. Nah, itu ternyata yang melintas di tengah jalan nasional itu tertutup. Banyak sekali Pak persoalan itu. Tahan dulu ya Pak Saroni dan juga Pak Agung, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda masih bisa bergabung kembali di line telepon 0231 482138 ya pemirsa. Juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan juga ini bisa melalui WhatsApp ataupun ke nomor ini pemirsa SMS yang ada di layar kaca RCTV. Hari Bakti PU ke-76. Silakan Anda pemirsa masih bisa untuk bergabung kembali, dan ada WhatsApp lagi yang masuk. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum punten Pak. Ini apakah peta banjir di Kota Cirebon sudah ada atau belum? Ini nuhun dari Abi Arsineo ya. Kemudian juga ini ada yang masuk lagi, ini berkaitan dengan di Jalan Perumnas Raya ya, di dekat salah satu rumah sakit di Perum. Nah, ini biasanya kalau hujan juga banjir. Nah, bagaimana Pak dari Dinas PU Kota Cirebon? Pak Agung, silakan Pak Agung.
Ya, makasih. Untuk terkait masalah kayak peta banjir kita sudah ini ada. berkaitan ini pertanyaan ini ya dari pemirsa. Iya, berkaitan. Untuk terkait masalah peta banjir itu kita masuk dalam dokumen master plan drainase. Di master plan drainase itu kita ada titik-titik rawan banjir. Itu ada. Jadi misalkan kita melihat dari beberapa titik, dari situ kita melakukan upaya pembersihan. Nah, untuk masalah lokasi yang ada di Rumah Sakit Putra Bahagia itu kan sungai-sungai kecil terhubung dengan sungai-sungai besar. Di sungai-sungai besar itu kan masuk ke dalam sungai Cikalong. Nah, untuk Cikalong tersebut kita sudah melakukan upaya normalisasi. Sampai saat ini di tahun 2021 ini kita melakukan normalisasi di tahun 2020. Alhamdulillah itu tidak separah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dengan kita melakukan normalisasi, itu air bisa mengalir, hanya saja itu ada pengantrian airnya. Karena posisi untuk normalisasi kita belum melakukan secara full, secara penuh. Karena untuk sepanjang lokasi di Sungai Cikalong itu ya sungai-sungai besar itu cukup banyak ya sedimentasinya. Sehingga memerlukan waktu yang sangat banyak dan biaya juga gitu. Itu ya. Kalau di Jalan Perumnas Raya gitu Pak, di dekat Rumah Sakit Putra Bahagia saat ini seperti apa? Ini ada pemirsa juga yang menanyakan tadi itu. Iya. Kalau saat ini kita juga sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit melihat kondisi di saat ketika ada intensitas hujan yang tinggi. Ya alhamdulillah informasi dari rumah sakit juga ada penghambatan air tapi tidak terlalu parah ketimbang tahun kemarin. Yaitu kita sudah melakukan upaya normalisasi di sungai-sungai besarnya. Sehingga untuk yang genangan-genangan itu ya tidak berlebihan masuk ke daerah kawasan rumah sakitnya, hanya saja emang masih ada genangannya. Iya, tapi tidak separah sebelumnya pokoknya ya. Iya, baik. Kembali saya ke Pak Saroni. Pak Saroni, upaya apa dari PUTR ya Kota Cirebon? Nah, ini untuk di tahun ini ya, di tahun 2021 di penghujung tahun 2021. Ini kan hujan sudah mulai tinggi nih ya, apalagi nanti di bulan Desember, Januari gitu kan, Februari, di bulan-bulan itulah ya, Januari masyarakat bilang hujan sehari-hari, pokoknya itulah. Nah ini apa upaya dari dinas PUTR ya berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi puncak musim hujan gitu misalnya gitu, apa gitu Pak Saroni? Ada upaya, sebenarnya ada dua upaya ya, sebelum ada terjadi banjir, ada upaya nanti setelah banjir. Pasca banjir. Pasca banjir. Nah, kalau upaya sebelum banjir, memang kita sudah membuat ada sebuah satgas, kalau kita satuan tugas yang berkaitan dengan penanganan kondisi drainase yang ada. Nah, kemudian sungai-sungai yang ada, yang tentunya kita juga berkoordinasi dengan BBWS, karena di sungai-sungai di Kota Cirebon yang ada juga menjadi kewenangan BBWS. Tapi ada juga sungai-sungai yang menjadi kewenangan tingkat kota. Nah, upaya-upayanya kita, ya pesan moral dari Hari Bakti yang ke-76 ini juga kita melakukan kerja bakti. Itu kan ada kita melakukan untuk pengangkutan lumpur atau sedimentasi ada di beberapa sungai atau drainase yang ada di Kota Cirebon ini juga menjadi upaya kita meminimalisir adanya genangan air di beberapa titik kota akibat dari kondisi drainase yang kurang baik. Nah, karena kita lihat juga dari drainase-drainase yang ada ini kondisinya itu kadang-kadang ada yang mampet. Nah, ini akibat adanya sampah, kemudian adanya lumpur. Nah, kita upayakan dari jajaran bidang sumber daya air ini selalu melakukan pengecekan ke lapangan. Nah, kemudian untuk drainase juga yang ada di tepi jalan juga di bidang Bina Marga juga untuk terus melakukan kondisi pengecekan di beberapa drainase yang ada di tepi jalan. Nah, ini kita tiap hari juga kita keliling. Nah, bukan hanya kaitannya dengan untuk sungai atau drainase. Nah, kondisi jalan juga yang rusak akibat hujan. Nah, kita segera ditambah sehingga tidak terjadi keselamatan yang membahayakan keselamatan. Nah, tentunya yang tadi kaitan dengan kondisi banjir, nah itu tadi kita baru upaya hanya pemeliharaan sungai, kemudian perbaikan drainase, tapi tidak dalam kondisi memperbaiki yang besar, tapi kita hanya pemeliharaan kecil. Nah, kondisi tadi anggaran yang ada, nah kalau sekiranya kita juga hanya bisa
didaya gunakan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pengambilan lumpur, tidak harus dengan alat-alat berat. Nah, kita gunakan itu Pak, karena ada di beberapa sungai di kota Cirebon juga itu. Nah kemudian kalau pasca banjir ini kita berkoordinasi dengan BNPB dan kemudian dinas-dinas yang lainnya. Nah, kalau sekiranya karena memang banjir di kita itu kan bisa juga akibat dari kapasitas sungai yang tidak tertampung, ada debit air yang dari Kuningan karena kondisi kiriman kiriman dari kondisi ini yang akhirnya bisa ada luapan air. Nah biasa setiap tahun, nah ini karena kapasitas sungai ini kita tidak bisa menampung air yang ada luapan biasanya di daerah Kalijaga, di Kriat. Nah ini nanti kita berkolaborasi dengan BNPB, dengan DPRKP atau Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama membantu masyarakat yang kena dampak dari banjir itu. Itu Mas Habib kami lakukan. Dan kembali saya ke Pak Agung ya. Pak Agung, ini menyambung dari Pak Saroni tadi ya. Di titik-titik mana saja nih Pak Agung? Ini menyambung tadi dari peta itu ya. Di titik mana yang saat ini masih ada kendala gitu, misalnya terutama dari drainase dan yang lainnya di Kota Cirebon. Nah, tapi secara umum tadi Pak Saroni menyebutkan bahwa ini memang sudah ada usaha ya Pak ya dari Dinas PUTR berkaitan dengan drainase agar airnya lancar dan seterusnya. Nah ini tentunya kan ini ada kendala nih di titik-titik mana yang masih perlu diwaspadai di Kota Cirebon itu, Pak Agung. Ya, yang pertama yang tadi ada disampaikan itu yang daerah Perumnas yang Rumah Sakit Putra Bagja. Emang kalaupun misalnya kita lihat itu lokasinya emang itu titik rawan genangan. Itu ya. Karena untuk saluran-saluran yang terhubung dengan sungai itu sangat kecil. Itu memungkinkan jika ada sampah yang berserakan itu masuk ke saluran sehingga menghambat untuk air masuk ke saluran tersebut. Nah kemudian untuk di sekitar depan SMA 2 itu yang di Gunung Sari di itu Cipto. Di Cipto ya. Di Cipto, khususnya sepanjang Cipto itu pasti yang namanya air genangan itu pasti ada. Setelah kita lihat itu banyak saluran-saluran yang di bawah jalan itu adanya pemadatan. Pemadatan itu nggak hanya sampah saja, itu ada sedimentasi ataupun memang ketika kami kemarin lihat tuh ada bekas kayak semacam sampah-sampah yang makanan-makanan gitu, gaji-gaji gitu loh. Itu pas kemarin kita ngelihat di Gunung Sari, kita bongkar, kita ngecek, wah ini ternyata nggak hanya sampah aja, kayak bekas-bekas makanan apapun sampah lah. Itu ada gitu, itu yang terjadinya penyumbatan. Nah kalau berdasarkan yang kita punya dokumen master plan drainase itu ada titik rawan diantaranya di Perumnas, di Kartini itu di Cipto sepanjang jalan Cipto, kemudian di Jalan Bahagia di Cirebon Mall itu. Itu pasti ada yang namanya penyumbatan karena emang saluran-saluran inlet yang ada di wilayah tersebut itu sedikit. Jadi ada pemadatan ketika intensitas hujan yang tinggi itu pasti adanya ya genangan lah. Baik itu ya. Di Perumnas yang Cipto, di Cipto, Jalan Bahagia. Itu yang masih perlu diwaspadai ya. Baik. Nanti dilengkapi oleh Pak Saroni ya, namun setelah jadi iklan Pak Saroni. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa untuk kembali bergabung ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Hari Bakti PU ke-76. Ada lagi pemirsa yang bergabung ya, Pak Saroni dan juga Pak Agung. Saya angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Cirebon yang indah. Iya, selamat pagi nyaman juga. Dan permai. Iya, dengan Kang Rusli di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh Kota Cirebon. Kang Rusli ya. Selamat Hari Bakti untuk Pekerjaan Umum ke-76. Oke, terima kasih Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli. Selamat pagi Pak Kadis juga Pak Kabid ya. Silakan. Iya, ya memang istilahnya tuh
mungkin keterbatasan dana ya, Iya. yang diutarakan oleh Pak Kadis tadi. Jadi memang infrastruktur ataupun yang lainnya di Kota Cirebon ini ya belum sempurna. Ya jangan jauh-jauh lah, jalan Siliwangi saja yang dekat saya nih. Pusat kota itu banyak yang berlubang, tapi memang sebagian sudah ditambal. Gitu. Ini terutama arah-arah Pasar Keramat nih Mas Apip sampai Kerucuk ke sana. Oh, iya. Iya. Oke, Kang. Itu saja. Ya, ya mudah-mudahan ke depan sih kalau dananya ada lebih, dananya banyak, ya Kota Cirebon ini mungkin ya kota yang indah gitu kan. Kita bersepeda juga nyaman, berkendaraan juga nyaman, tidak ada jalan berlobang. Baik. Kemudian kalau hujan deras ataupun kiriman dari Kuningan, langsung ke laut airnya, tidak ada genangan. Tidak singgah dulu ya, harus lihat. Tidak singgah dulu langsung. Kita pikir laut harusnya emang langsung sebentar. Baik. Banjir sebentar habis, harusnya begitu. Oke, Kang Rusli. Tapi kan masih proses mungkin. Baik. Ya bapak-bapak lah yang lebih paham semuanya. Oke, Kang Rusli. Ya intinya semangat selalu lah untuk PU ya. para pekerja PU ini. Baik. Untuk menyempurnakan Kota Cirebon ini. Baik, Kang Rusli. Itu saja Mas Apip. Terima kasih, Kang Pak Rusli. Kadis, Pak Kabid. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon yang memberikan spirit ya untuk Dinas PUTR ya. Silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung tadi ya, Pak Saroni, kemudian tadi Kang Rusli tadi. Silakan. Jadi perlu saya Titik-titik yang tadi disampaikan oleh Pak Agung ya. Tambahkan juga kaitan dengan titik banjir atau genangan air yang ada di Kota Cirebon yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Memang ada beberapa titik juga yang sering terjadi banjir atau genangan air. Nah, salah satunya itu di Kalijaga. Di Kalijaga itu juga sering terjadi genangan air, bahkan di tahun 2019 nah, ini cukup parah juga akibat luapan air yang dari Sungai Kalijaga, kemudian di Krian juga. Nah ini menjadi titik-titik di Derajat, kemudian Terusan Pemuda juga ini tiap tahun juga langganan lah ya. Langganan ada titik banjir. Nah tentunya ini juga yang perlu diwaspadai. Nah kemudian juga saya berharap pada masyarakat juga ingin membantu juga kaitan dengan kondisi drainase yang ada ini untuk tetap terjaga supaya tidak terjadi hambatan-hambatan air akibat dari buangan sampah atau buangan sedimentasi yang lainnya. Nah itu mungkin tambahan dari saya kaitan dengan titik-titik banjir. Nah kemudian kaitan dengan tadi yang disampaikan Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Nah ini saya berharap juga di tahun 2022 ini kan sudah saya usulkan dan sudah ditetapkan dalam APBD. Nah salah satunya itu untuk melakukan overlay jalan di Siliwangi, termasuk Kartini, nanti di jalan-jalan yang lainnya juga. Nah itu sudah ditetapkan. Jadi insya Allah di tahun 2022 itu kondisi jalan yang tadi berlubang yang di Siliwangi ini bisa diatasi. Tapi mudah-mudahan nanti tidak dialihkan lagi, refocusing ke COVID lagi ya, nanti hilang lagi. Dan termasuk akan kita meneruskan juga memperbaiki drainase yang di Jalan Siliwangi, yang di Keramat sampai Kerucuknya ini akan kita yang tadi disampaikan Kang Rusli itu ya. Nah, kemudian di Kartini sampai ke Tuparep, bahkan kita akan melakukan upaya perbaikan drainase juga yang di Jalan Cipto dari sisi timur. Nah kita bertahap. Nah sebenarnya sudah ada di dalam APBD di tahun 2022. Tapi tentu asumsi ketika tidak ada perubahan anggaran lagi ya, itu bisa diselesaikan. Kemudian yang di Cirebon Selatan juga sudah ada beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan di APBD tahun 2022. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Toto, ya mudah-mudahan kita berharap tidak ada refocusing anggaran dengan tiba-tiba ada pandemi COVID lagi. Sehingga infrastruktur juga akan bisa diatasi ya tentunya bertahap. Dan tentunya dengan prioritas kebutuhan
Nah, kita konsentrasi juga adanya normalisasi beberapa sungai, revitalisasi sungai, kemudian juga revitalisasi drainase yang ada di Kota Cirebon ini menjadi urgent kaitannya dengan layanan sarana prasarana umum ya sesuai dengan misi wali kota Pak Nasruddin Aziz dengan Bu Edi. Ini kan salah satu misinya itu tadi meningkatkan layanan sarana prasarana umum yang berwawasan lingkungan. Lingkungan gitu ya. Nah, kalau Pak Agung ya sebagai Kabid SDA Depo TR Kota Cirebon. Nah, ini berkaitan dengan ini pertanyaan terakhir saya ke Pak Agung yang tadi disebutkan juga, ini ada WhatsApp yang masuk juga, ini berkaitan dengan sungai yang di dekat PGC itu ya. Nah, itu bagaimana katanya Pak Agung? Oh, di PGC itu yang di Cipto itu ya? Iya. Oh, itu kan masuk dalam sungai di Sukalila. Nah itu untuk terkait masalah yang sungai PGC itu kan berarti masuk ke Pamitran. Setelah Pamitran, sungai Pamitran itu lalu kemudian masuk ke sungai Sukalila. Nah untuk di muaranya kita sudah melakukan normalisasi itu secara bertahap dari awal tahun 2021. Ya mungkin dengan adanya melakukan normalisasi itu pengerukannya mudah-mudahan si sedimentasi itu berkurang sehingga tidak terjadinya luapan air lagi gitu. Iya itu ya. Sudah di muara sudah dinormalisasi ya. Sudah. Muaranya dan sayang sekali nih Pak Saroni, Pak Agung, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Saroni, closing statement, singkat saja apa pesannya, terutama untuk masyarakat di Kota Cirebon. Silakan Pak Saroni. Jadi sebagai closing untuk terakhir ini kaitan dengan masyarakat. Nah ini kami berharap pada masyarakat Kota Cirebon ya untuk tidak membuang sampah atau sedimentasi lainnya yang kaitannya dengan drainase atau sungai ini, tidak melakukan pembuangan sampah yang di drainase dan sungai, karena berdasarkan hasil kemarin kita melakukan perbaikan ternyata banyak masih sampah yang bekas ban yang dibuang ke sungai drainase, kemudian bekas makanan minyak juga ya, dari para pedagang kaki lima yang membuang di beberapa drainase ini juga menjadi hal yang hambatan kita, yang mudah-mudahan tidak membuang sembarangan. Nah tentunya dibuang sesuai dengan tempat yang ada. Itu saja mungkin pesan dari kami. Oke, silakan Pak Agung, closing statement Pak Agung. Ya khususnya ini kan ada beberapa sungai di wilayah kita, kalau misalnya saya lihat kan banyak sedimentasi. Ya pesan saya untuk khususnya masyarakat Kota Cirebon untuk tidak membuang sampah ke wilayah sungai, karena dengan posisi pembuangan sampah itu terus menumpuk sehingga terjadi luapan air yang menyebabkan adanya banjir. Mungkin itu yang sampaikan. Baik, oke, terima kasih nih Pak Agung. Pak Saroni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, SMS, dan juga pemirsa yang sudah berinteraktif langsung ya bergabung di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.